Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini dengan izin Allah Ta'ala kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang Masya Allah pada kesempatan ini di akhir-akhir bulan Rabiul Awal Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, yaitu berupa hujan yang turun dari langit. Makanya pantas kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas 8 amalan saleh saat turun hujan, ya, yang kita rujuk di sebuah tulisan berada di dalam muslim.or.id. Ikhwani fillah rahimahullah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, yaitu Rabb semesta alam. Kita puji Allah dalam segala apapun keadaan. Kita puji Allah, keadaan baik puji Allah, keadaan yang kita tidak suka kita pun memuji Allah Jalla fi'ula. Saat ini ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kita diturunkan oleh Allah Jalla fi'ula rahmatnya, sehingga kita harus memuji Allah Jalla fi'ula, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita suatu karunia yang sangat agung dengan menurunkan hujan melalui kumpulan awan, ya. Dalam surat Al-Waqiah, surat yang ke-56, ayat ke-68 sampai 69, Allah Jalla fi'ula berfirman, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun." Allah berfirman, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kalian minum. Apakah kalian yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Insyaallah. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Pastinya hanya Allah lah yang bisa menurunkan air hujan dari langit. Dan apapun keadaan, Allah sudah mentakdirkan keadaan apa yang terjadi di dunia ini 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah sudah tahu dan Allah sudah tetapkan bahwa saat ini Allah menurunkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba, surat yang ke-78 ayat 14, "Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja." Dan kami turunkan dari awan al-mu'sirat, yaitu air yang banyak tercurah. Allah Jalla fi'ula pun berfirman dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 43, "Fataral wadqa yakhruju min khilalih." Maka kelihatan, kamu bisa melihat, ya, al-wadqa, oleh hujan, keluar dari celah-celahnya. Masya Allah. Apa maksudkan celah-celahnya di sini? Maksudnya celah-celah awan, ya, celah-celah awan. Sehingga merupakan kekuasaan Allah, tanda yang Allah tunjukkan kepada kita, yang mana Allah sendirilah yang menguasai dan mengatur alam semesta. Allah menurunkan hujan pada tanah yang tandus, yang tidak tumbuh tanaman, sehingga pada tanah tersebut tumbuhlah tanaman yang indah. Allah Jalla fi'ula berfirman dalam surat Fussilat, surat yang 41 ayat 39, "Wa min ayatihi," dan dari tanda-tanda kekuasaannya, "annaka taral arda khashi'ah," bahwasanya
Kamu melihat bumi khasyiah, ya, bumi yang kering dan gersang. Fa idza anzalna 'alaihal ma', maka apabila kami turunkan di atasnya air, ihtazzat warabat, niscaya ia akan bergerak dan subur. Ihtazzat, bergerak, warabat, dan subur. Innalladzi ahyahal muhyil mauta, sesungguhnya yang bisa menghidupkan, itu semua, menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati, pasti juga bisa menghidupkan yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ikhwani fillah rahimanallahu wa yakum. Di sini kita akan kaji amalan-amalan soleh di saat turun hujan. Yang pertama, keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala mendung. Saat mendung mau hujan, Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu khawatir. Jangan-jangan akan datang adab dan kemurkaan Allah. Masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nasyi'a, apabila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat awan yang belum berkumpul sempurna, ya, nasyi'a, fi ufuqin min afaqis sama, di salah satu ufuk, ya, ufuk langit, taraka amalahu, kemudian Nabi meninggalkan aktivitasnya, wa in kana fi salatin thumma aqbala alaih, meskipun dalam solat, kemudian beliau kembali melakukannya jika hujan sudah selesai, ya. Fa in kasafahullahu, ketika awan itu telah hilang, itu Allah menghilangkan, ya, hamidallah, maka beliau memuji Allah. Namun jika turun hujan, wa in matarat, apabila hujan itu turun, qal Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, turunkanlah hujan ini, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Nah, insyaallah itu amalan yang pertama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan fis sama, apabila beliau melihat mendung di langit, aqbala wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu, beliau beranjak ke depan, ke belakang, atau beralih masuk atau keluar, berubahlah raut wajahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa idza amtaratis sama surya anhu, apabila hujan itu turun, beliau sallallahu alaihi wasallam menenangkan hatinya. Fata'arafathu Aisyatu dzalik, Aisyah pun sudah memaklumi jika beliau melakukan seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, ma adri la'allahu kama qala qaum falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihim. Allahu Rahman. Aku tidak mengetahui apa ini. Seakan-akan inilah yang terjadi pada kaum Ad. Sebagaimana Allah berfirman, maka tatkala mereka melihat adab berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Insyaallah. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari hadis ini, ikhwani fillah, para ulama, salah satunya Ibnu Hajar, mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa seharusnya seseorang menjadi kusut pikirannya jika ia mengingat-ingat apa yang terjadi pada umat di masa silam. Ini merupakan peringatan agar ia selalu merasa takut akan adab sebagaimana timpakan kepada mereka atau umat-umat sebelumnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian amalan yang kedua, ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum, itu mensyukuri nikmat turunnya hujan. Masyaallah. Apabila Allah memberi nikmat hujan, dianjurkan bagi seorang muslim dalam rangka bersyukur kepadanya untuk membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'a,
Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Itulah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika melihat turunnya hujan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ini merupakan hadis yang berisi anjuran untuk berdoa ketika turun hujan, agar kebaikan dan keberkahan semakin bertambah, begitu pula semakin banyak manfaatnya. Sehingga air hujan mengalir adalah suatu karunia, ikhwani fillah, rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, turunnya hujan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Nah, ini amalan yang ketiga. Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang mengatakan dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubu istijabatad du'a, utlubu istijabatad du'a inda salat." Ya, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Indal tiqa'il juyus, ketika bertemunya 2 pasukan. Wa iqamatis salah, menjelang salat dilaksanakan. Wa nuzulil ghaith, dan saat turunnya hujan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang lain, "Sintani ma turaddanin", 2 yang tidak akan ditolak. Ad-du'a indan nida wa tahtal matari, doa ketika adzan dan doa ketika turunnya hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa berdoa minta kepada Allah di saat turunnya hujan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, ikhwani fillah, ketika terjadi hujan yang sangat lebat. Ya, apa yang terjadi? Kalau hujan biasa kita baca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Tapi kalau hujan lebat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun begitu lebatnya, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wal jibali wal dharabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Allahumma hawalaina, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, wala alaina, bukan untuk merusak kami. Allahumma alal akam, ya Allah, turunkan hujan ke dataran tinggi, wal jibal, di gunung-gunung, wal dharabi, wal bukit-bukit, wa butunil awdiyah, dan perut lembah, wa manabitis syajar, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Insyaallah doa ini kita minta kepada Allah agar tetap diturunkan hujan, tetapi bukan untuk merusakkan kita, tetapi tetap diturunkan hujan rahmatnya, tapi di tempat-tempat yang lain. Di tempat mana? Yang pertama, alal akam, tempat akam, dataran yang tinggi. Al-jibal, gunung-gunung. Wadzarabi, bukit-bukit. Wabutunil awdiyah, perut-perut lembah. Wa manabitis syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat hujan sudah mulai deras, yang khawatir hujan ini bisa mengantarkan sebuah musibah atau ujian atau banjir apa, inilah doanya, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wal dharabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minta biar hujan tidak turun, bukan. Nabi minta sama Allah untuk tetap menurunkan hujan, tapi bukan di tempat yang dikhawatirkan hujan itu bisa merusak. Karena hujan itu rahmat, ya khawanibillah, sehingga Nabi meminta berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan di ada
5 tempat. Ya. Allahumma alal akam. Ya, alal akam, yaitu di dataran yang tinggi. Allahumma alal akam. Wal jibal, di gunung-gunung. Wal darabi, di bukit-bukit. Wa butunil audiyati, di perut-perut lembah. Wa manabitis sajari, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Nah, 5 tempat ini Allah minta sama Allah. 5 tempat ini Nabi SAW meminta kepada Allah agar menurunkan hujan di tempat yang 5 ini. Al-akam, dataran yang tinggi. Al-jibal, gunung-gunung. Wad-darabi, ya bukit-bukit. Wa butunil audiyati, perut-perut lembah. Wa manabitis sajari, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu. Inilah doanya. Semoga bisa kita hafal di saat kita khawatir hujan itu deras sekali sehingga bisa merusak sebuah negeri atau tempat. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, mengambil berkah dari air hujan. Nah, mengambil berkah dari air hujan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu. Dari kisah Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Nabi SAW bersabda dengan jawaban, li'annahu hadithu ahdi bi rabbi, hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Sesungguhnya hujan ini baru saja Allah ciptakan, insyaallah. Li'annahu hadithu ahdin, baru saja Allah ciptakan bi rabbihi ta'ala. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan hujan itu rahmat, ya. Jadi rahmat yang baru diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertabarruk, mengambil berkah dari hujan tersebut. Dalam hadis yang ini juga terdapat dalil bagi ulama Syafi'iyah tentang dianjurkan menyingkap sebagian badan selain aurat, ya, pada awal turunnya hujan agar terguyur air hujan tersebut. Dan mereka juga berdalil dari hadis ini bahwa seorang yang tidak memiliki utamaan apabila melihat orang berilmu melakukan sesuatu yang tidak ketahui, hendaknya ia menanyakan untuk diajari, lalu dia mengamalkannya, mengajarkannya pada yang lain. Nah, bahkan Ibnu Abbas dalam sebuah riwayat bahwasannya jikalau hujan itu turun, beliau pun mengatakan, ya jariyah, pada pembantunya, budaknya, ya, akhriji sarji, keluarkanlah pelanaku. Akhriji thiyabi, keluarkan juga bajuku. Wa yaqul, kemudian dia juga membacakan ayat, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah, dan kami menurunkan air dari langit, yaitu air yang berkah. Masya Allah. Kemudian yang keenam, dianjurkan berwudu dengan air hujan. Ya, air hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ukhruju bina ila hada." Keluarlah kalian bersama kami menuju air ini. Alladzi ja'alahu Allahu tahura, yang Allah telah jadikan sebagai alat untuk bersuci. Fanatahharu minhum, maka kami pun bersuci dengan air tersebut. Wa nahmadallaha alaih, dan kami memuji Allah atas nikmat ini. Masyaallah, baca air hujan itu air suci, bisa untuk kita pakai wudu. Bahkan ini adalah air berkah. Ikhwani fillah rahimanallahu ayyakum. Ada hadis yang serupa juga. Walaupun hadis yang di atas tadi itu adalah hadis yang lemah karena munqati', terputus sanadnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi, tapi ada sebuah hadis yang serupa, ada itu di atas dan sahih. Kana yaqulu idza sa'ala al-wadi, apabila air mengalir di lembah.
di lembah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fanatahharu bihi." Nah, ya kan wa ahwati billah rahimanallahu ayakum. Keluarkanlah kalian bersama kami menuju air ini yang telah dijadikan Allah sebagai alat untuk bersuci. Nah, ini berarti air hujan ini untuk alat untuk bersuci. Kemudian selanjutnya, janganlah mencela hujan. Mencela hujan, ikhwani wa akhwati fillah. Mungkin hujan terus di saat kita lagi jemur ini, hujan lagi, begini begitu, jangan pernah ikhwani. Karena setiap yang kita ucapkan, baik yang bernilai dosa atau tidak bernilai dosa dan pahala, semua akan masuk dalam catatan malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan diucapkan yang lain ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin bil kalimati." Seseorang hamba dia akan mengucapkan dengan suatu perkataan min ridwanillah yang yang tidak dia pikirkan lalu Allah, min ridwanillah yang mana ini ridhonya Allah, la yulqilaha balan yang mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya tersebut, yarfa'ullahu biha darajat, maka Allah akan mengangkat dengan perkataan tersebut apa? Derajatnya. Tapi ada juga seorang hamba wa innal abda, dan ada juga seorang hamba la yatakallamu bil kalimah yang kata min sahhatillah, yang kata itu membuat murkanya Allah, la yulqilaha bala, yang mana semua perkataan itu tidak pernah dia pikirkan bahayanya. Lalu apa yang terjadi? Yahwi biha fi jahannam, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Ikhwani wa akhwati billah, ingatlah kalau kita tidak mau mengatakan sesuatu, cukup katakan yang baik. Kalau tidak bisa maka cukuplah diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nasihati kita agar jangan selalu menjadikan makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa seperti kambing hitam. Jika kita mendapat sesuatu yang kita tidak sukai, seperti beliau melarang kita mencela waktu, angin, atau dan yang kedua makhluk selain itu. Karena kedua makhluk ini atau makhluk-makhluk kita cela itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, yu'dhini banu Adam, manusia menyakitiku, anak Adam menyakitiku, yasubbud dahra wa ana dahr, dia mencaci maki itu waktu atau masa, padahal akulah pemilik waktu dan pengatur waktu, kata Allah. Biyadil amr, tangankulah itu segala urusan. Ukallibul laila wan nahar, akulah mengatur malam dan siang. Ya silih berganti. Jadi apapun yang terjadi jangan pernah dicela itu makhluk, karena Allah yang sudah mengatur. Siapa mencela itu makhluk, anginkah atau apa yang tidak bisa buat apa-apa, berarti dia telah mencela yang menjadikan makhluk itu seperti itu. Itu dialah Allahu Jalla fi'ula. Berarti dia telah menyakiti Allahu Jalla fi'ula. Ikhwani wa akhwati fillah, jangan pernah mencela. Hujankah dia, anginkah atau semacamnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riyah, jangan kamu mencaci maki angin. Jangan kalian mencaci maki angin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Dari dalil yang di atas, mencaci maki masa dan waktu atau angin adalah sesuatu yang terlarang. Begitu pula halnya dengan mencaci maki makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti mencaci angin, caci maki angin, hujan adalah terlarang. Kita tahu hujan, angin itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali itu semua yang Allah ngatur. Kenapa kita celah? Jadi kalau kita mencela angin, mencela hujan, berarti kita sudah mencela yang menjadikan angin dan hujan itu seperti itu. Jadi kita harus minta perlindungan pada Allah, memohon pertolongan pada Allah Jalla fi'ula. Larangan ini ikhwani fillah bisa termasuk syirik akbar, ya billah, mengeluarkan seorang dari Islam. Jika
Jika diyakini makhluk angin atau hujan tersebut sebagai pelaku dari kejelekan yang terjadi. Oh, gara-gara angin begini bisa hancur begini, dan kita yakini angin itulah itu, tanpa disandar kepada Allah. Ini hati-hati. Meyakini demikian berarti meyakini bahwa makhluk tersebut menjadikan baik dan buruk. Ya dan billah. Ini sama saja menyatakan ada pencipta selain Allah. Namun jika diyakini menakdirkan adalah Allah, sedangkan makhluk-makhluk tersebut bukan pelaku, hanya sebagai sebab saja, maka sepertinya hukumnya haram. Kita sudah mencela itu angin, mencela itu hujan, ya, tidak sampai derajat syirik. Dan apabila dimasukkan cuma sekedar pemberitaan, seperti mengatakan, oh hari ini hujannya deras sekali ya, sehingga kita tidak bisa masjid. Oh angin ini kencang sekali ya, sehingga tidak bisa kita melakukan perjalanan. Kalau pemberitaan seperti itu tanpa ada tujuan mencela sama sekali, insya Allah tidaklah mengapa. La ba'sa bih. Intinya ikhwani wa akhwati fillah, mencela hujan tidak lepas dari hal yang terlarang, karena itu sama saja orang yang mencela hujan adalah mencela pencipta hujan, itu Allah Ta'ala. Ini juga menunjukkan ketidaksabaran pada diri seorang mencela. Sudah seharusnya lisan kita dijaga. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat Allah murka, ikhwani wa afatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Kemudian amalan yang terakhir, amalan yang ke-9. Amalan ke-8 afwan. Berdoa setelah turunnya hujan. Insyaallah. Tadi kan kita minta doa apapun, ya. Minta doa apapun di saat turunnya hujan, di saat waktu adzan, ya. Tapi ini kita yang tadi juga kita sudah bahas, di saat hujan turun kita baca Allahumma sayyiban nafi'ah. Sekarang berdoa setelah turunnya hujan. Apa kita baca setelah hujan itu turun gitu. Nah. Dalam sebuah hadis dari Zaid bin Khalid al-Juhaini, Nabi SAW melakukan salat subuh bersama kami di Hudaybiyah. Setelah hujan turun pada malam harinya, tatkala hendak pergi, belum menghadap jemaah salat, lalu mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Kemudian mereka mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pada pagi hari di antara hamba-hambaku, ya, yang ada yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir kepadaku. Fa amman qal, maka barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, ya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberi hujan karena karunia dan rahmatnya Allah. Nah ini doanya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Fadzalika mu'minun bi, maka mereka itu adalah orang beriman kepadaku. Wa kafirun bil kawakib, dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Apa maksudnya? Karena bintang-bintang ini ada sebagian yang memahami, yang meyakini karena ada bintang rasio begini sehingga hujan itu bisa turun. Ya alhamdulillah. Wa amman qal, adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kemudian adapun yang mengatakan kami diberi hujan karena sebab bintang ini dan bintang itu, ingat, fadzalika kafirum bih wa mu'minum bil kawakib, itu semua adalah kafir terpadaku, kata Allah, mu'minum bil kawakib, dan dialah yang kufur kepadaku dan mereka yang beriman pada bintang-bintang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimanallah wa ikum. Jadi yang tadi dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan, semua yang Allah turunkan berupa hujan contohnya, itu semua Allah yang mengaturnya. Jadi kita pun dianjurkan untuk membaca doa setelah turun hujan. Apa doanya? Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami diturunkan hujan karena karunia dan rahmatnya Allah Jalla fi'ula. Semoga bermanfaat pembahasan kita pada kesempatan ini, ikhwani wa akhwati fillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.